Shalom, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak Tuhan, mari bersama-sama sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, kita akan bersaat teduh. Firman Tuhan yang kita dengarkan, saya ambilkan dari Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-33 sampai dengan yang ke-37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berkaitan dengan sumpah, seringkali kita mendengarnya, atau bahkan seringkali kita melakukan. Pada saat mungkin ketika kita bekerja dan dituntut untuk bersumpah karena ada sumpah jabatan. Sumpah jabatan itu resmi dilakukan untuk bagian dari ungkapan kesungguhan dan tekad untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan. Yang kedua, yang seringkali dan sehari-hari kita dengar itu di masyarakat, kadang-kadang kita mendengar sumpah, saya tidak melakukan, saya tidak tahu, dan sebagainya. Biasanya ungkapan itu dilakukan untuk menandaskan kepada orang lain bahwa sungguh saya tidak melakukan itu, masa kamu nggak percaya begitu. Jadi sumpah bisa dilakukan sehari-hari untuk menandaskan. Tapi kadangkala ketika ada orang yang mengatakan sumpah saya tidak melakukan, itu bisa jadi hanya sebuah kamuflase, tipuan belaka agar orang lain tidak lagi menuntutnya. Dan itu yang dalam ayat ini dikatakan dan disoroti oleh Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang bersumpah palsu, supaya dia tidak dikejar lagi, tidak dituntut lagi, untuk mengatakan kebenaran atau hal yang benar terhadap peristiwa ataupun tindakan yang dilakukan. Maka Tuhan Yesus mengingatkan akan hal itu, bahwa kita harus berhati-hati dalam menyatakan sumpah. Janganlah sekali-kali bersumpah demi apapun. Atau bahkan dalam ayat sebelumnya, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Nah, saudara-saudara, sumpah itu juga bagian dari diri kita, bagian dari cara kita menyatakannya kepada orang lain bahwa ini loh, saya benar sudah. Tapi kadang-kadang kita terpeleset seperti tadi. Ada orang yang tanya terus-menerus untuk kebenarannya, mungkin karena kepepet lalu bilang, sumpah saya sudah mengatakan sebenarnya. Lalu Tuhan mengatakan ini agar sudahlah, katakan iya kalau memang itu iya. Katakan tidak kalau itu memang tidak. Jujurlah terhadap diri sendiri, terhadap orang lain. Karena justru disitulah letaknya kita sebagai orang percaya. Kalau kita memang tidak mampu melakukan, dia bilang, saya tidak mampu melakukan. Sudah, ketika ada orang yang lain yang melakukan, kita justru berterima kasih kalau orang mau melakukan itu. Jangan mengatakan, ketika kita mengatakan saya tidak bisa,
Begitu orang lain melakukan, dia mulai marah. Kenapa tidak saya? Seperti itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kalau memang iya, katakan ya. Kalau memang tidak, katakan tidak. Perkara-perkara lain pun demikian. Terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak kita, terhadap siapapun, baik di pekerjaan maupun dalam hidup sehari-hari. Kalau memang itu yang terjadi, ya katakan. Tentu dengan etika, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang sopan, agar orang lain memahami, menerima dengan baik. Karena orang yang jujur dan orang yang tidak jujur sebenarnya kelihatan. Orang yang mengatakan dengan bahasa basi atau dengan apa adanya pun akan terlihat dari bahasa tubuhnya. Oleh karena itu, jikalau hari ini kita barangkali diberi tanggung jawab atau apapun itu ketika berhadapan dengan sesama kita, mari bersama-sama kita selalu jujur terhadap diri kita, terhadap orang lain, karena tidak perlu kan kita bersumpah untuk sesuatu yang kita tidak bisa lakukan sendiri atau kita melakukannya dengan berat hati. Karena dengan katakan ya atau tidak, itulah kapasitas kita. Dan kita akan merasakan lebih ringan diri kita menjalani hidup pemberian Tuhan tanpa harus embel-embel sumpah dan sebagainya. Semoga kita mampu melakukan dalam hidup kita sehingga kita tidak sembarangan untuk berkata sumpah atau berjanji terhadap siapapun. Selama kita mampu melakukan tidak masalah, tetapi selama kita tidak bisa melakukan, jangan sekali-kali berucap sumpah. Karena itu tidak akan menjadi berkat bagi hidup dan kehidupan kita. Tuhan berkati.